Seorang tukang servis elektronik sederhana mendapat tantangan yang tidak biasa. Bukan soal biaya, bukan pula soal waktu. Tantangan itu datang dari seorang wanita cantik yang membawa sebuah laptop rusak. Dengan tatapan serius, wanita itu berkata, "Kalau kau bisa memperbaiki laptop ini, aku akan menjadi istrimu." Sebuah kalimat yang terdengar seperti lelucon, namun penuh makna. Apa sebenarnya yang terjadi dengan laptop tersebut? Mengapa laptop itu begitu penting, hingga wanita ini rela mempertaruhkan masa depannya demi sebuah perbaikan? Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh kejutan ini, jangan lupa untuk like video ini. Subscribe channel ini jika kamu menyukai kisah-kisah inspiratif seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Di sebuah kota kecil di Jerman, berdirilah sebuah toko servis elektronik yang nyaris tak mencolok. Ukurannya kecil, papan namanya sederhana, bahkan cat di dindingnya sudah mulai pudar. Banyak orang yang melewatinya tanpa pernah menoleh, mengira tempat itu tak lebih dari bengkel tua yang sebentar lagi tutup. Di dalam toko itu, seorang pria Indonesia bernama Wanto sibuk membongkar sebuah radio tua. Usianya 29 tahun, tubuhnya sederhana, wajahnya tenang, dan matanya selalu fokus pada apa yang sedang ia kerjakan. Tangannya bergerak cekatan, seolah sudah sangat akrab dengan kabel-kabel dan papan sirkuit. Sudah 1 tahun Wanto membuka usaha servis elektronik di Jerman. Perjalanannya tidak mudah, datang sebagai perantau, beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan cuaca yang jauh berbeda dari tanah kelahirannya. Ia memulai segalanya dari nol, menyewa tempat kecil ini dengan tabungan terakhir yang ia miliki. Sesekali, pelanggan lokal datang membawa barang rusak. Ada yang membawa televisi lama, speaker mati, atau laptop yang tak mau menyala. Sebagian besar dari mereka awalnya ragu melihat Wanto, bukan karena sikapnya, tapi karena ia orang asing di negeri mereka. "Ini bisa diperbaiki?" tanya seorang pria tua Jerman sambil meletakkan perangkat di meja. Wanto tersenyum tipis. "Saya coba dulu, Pak, kalau masih bisa diselamatkan, pasti saya perbaiki." Itulah prinsip Wanto, ia tidak pernah menjanjikan hal berlebihan, hanya bekerja dengan jujur dan penuh keyakinan pada kemampuannya. Baginya, kepercayaan adalah hal paling berharga di tempat asing seperti ini. Saat toko sedang sepi, Wanto duduk sebentar, menatap keluar jendela kecil tokonya. Salju tipis mulai turun, ia menghela napas pelan, teringat kampung halamannya di Indonesia, suara hujan tropis, dan wajah orang tuanya. "Setahun sudah ya aku di sini," gumamnya pelan pada diri sendiri. Semoga semua ini ada hasilnya. Meski hidupnya sederhana, Wanto tidak pernah mengeluh. Ia percaya, keahlian yang ia miliki adalah jalannya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan ada seseorang yang datang dan mengubah hidupnya, dimulai dari sebuah laptop yang terlihat biasa, namun menyimpan kisah luar biasa. Pintu kaca toko kecil itu terbuka perlahan. Suara bel kecil di atas pintu berbunyi pelan, memecah keheningan siang hari. Wanto yang sedang membersihkan meja kerjanya menoleh ke arah pintu. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Penampilannya langsung mencuri perhatian, rambut pirang panjang terurai rapi, wajahnya cantik dengan tatapan mata yang tegas namun terlihat lelah, usianya sekitar 27 tahun. Cara berjalannya menunjukkan kepercayaan diri seorang wanita sukses, namun dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa ia sedang berada dalam tekanan besar. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tas laptop berwarna hitam. Wanita itu melangkah masuk, lalu menatap sekeliling toko kecil tersebut. Pandangannya menyapu dinding, rak alat, dan meja kerja yang sederhana. Alisnya sedikit berkerut, seolah sedang menilai apakah tempat ini benar-benar layak. "Permisi," ucapnya akhirnya. "Iya, silakan," jawab Wanto ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu meletakkan tas laptop di atas meja. "Nama saya Helena," katanya singkat. "Laptop saya rusak, tidak mau menyala sama sekali." Wanto mengangguk dan membuka tas tersebut dengan hati-hati. Laptop itu tampak normal dari luar, tidak ada bekas jatuh atau retak. Namun Wanto tahu, kerusakan paling berbahaya seringkali justru tersembunyi di dalam. "Sudah lama rusaknya?" tanya Wanto. Helena menarik napas panjang. "Hampir 2 minggu, saya sudah membawanya ke banyak tempat servis." Wanto menatapnya sejenak. Dan hasilnya, mata Helena menunduk sesaat, lalu kembali menatap Wanto. Mereka semua bilang tidak bisa diperbaiki, ada yang menyarankan ganti papan utama,
Ada yang bilang datanya tidak bisa diselamatkan. Nada suaranya terdengar menahan emosi. Jelas, laptop itu bukan sekadar barang elektronik biasa baginya. Wanto membuka layar laptop dan mencoba menyalakannya. Tidak ada respons. Ia tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Kenapa akhirnya ke sini? Tanya Wanto pelan. Helena terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Terus terang, ini bukan pilihan pertama saya, katanya jujur. Saya hampir putus asa. Saya lihat toko ini saat lewat, dan berpikir, tidak ada salahnya mencoba sekali lagi. Jawaban itu membuat Wanto tersenyum kecil, ia sudah terbiasa dengan keraguan seperti itu. Helena kembali menatap sekeliling toko. Tempat-tempat besar saja menyerah, lanjutnya, setengah bergumam. Saya tidak yakin toko sekecil ini bisa. Kalimatnya menggantung, tidak dilanjutkan, namun maksudnya sudah sangat jelas. Wanto tidak tersinggung, ia hanya mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Nona, silakan duduk dulu, saya cek perlahan. Helena duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Tangannya saling menggenggam, jelas menunjukkan kegelisahan. Di dalam laptop itu tersimpan masa depan bisnisnya, sesuatu yang tidak bisa digantikan hanya dengan membeli perangkat baru. Tanpa Helena sadari, langkah kecilnya memasuki toko sederhana ini akan menjadi awal dari kisah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanto mulai memeriksa laptop itu dengan tenang. Ia membuka bagian belakangnya, mengeluarkan beberapa skrup kecil, lalu mengamati bagian dalamnya dengan penuh konsentrasi. Helena memperhatikan dari kejauhan, matanya mengikuti setiap gerakan tangan Wanto, meski raut wajahnya masih dipenuhi keraguan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya terdengar suara alat kecil dan napas Helena yang sesekali ditarik panjang. Menurut Anda, Helena akhirnya membuka suara, laptop ini masih bisa diselamatkan? Wanto tidak langsung menjawab, ia masih fokus memperhatikan papan sirkuit. Masih terlalu cepat untuk menyimpulkan, katanya tenang. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang bisa dicoba. Helena menyandarkan punggungnya ke kursi. Semua teknisi lain juga berkata begitu di awal, ujarnya datar. Tapi ujung-ujungnya sama, mereka menyerah. Wanto berhenti sejenak, lalu menatap Helena. Saya tidak suka menyerah sebelum mencoba sungguh-sungguh. Nada suaranya sederhana, namun penuh keyakinan. Helena terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih terdengar seperti rasa tidak percaya. Ia berdiri dan mendekat ke meja kerja. Berapa lama Anda butuh waktu? Tanyanya. Wanto berpikir sejenak, lalu menjawab tanpa ragu. 1 jam. Helena spontan tertawa kecil. 1 jam, ulangnya, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Iya, jawab Wanto tetap tenang. Jika tidak berhasil, Anda tidak perlu membayar apapun. Helena menggeleng pelan. Tempat servis besar dengan peralatan lengkap saja membutuhkan waktu berhari-hari. Bahkan ada yang mengatakan mustahil, katanya sambil melirik sekeliling toko kecil itu. Sedangkan Anda hanya butuh 1 jam. Nada suaranya terdengar meremehkan, meski tidak sepenuhnya bermaksud jahat. Ia hanya berbicara berdasarkan logika yang ia percaya. Wanto tersenyum tipis. Kadang yang dibutuhkan bukan tempat besar, tapi pengalaman. Ucapan itu membuat Helena terdiam sesaat, lalu kembali tertawa ringan. Baiklah, katanya, kalau begitu saya akan menunggu. Namun sebelum kembali duduk, ia menatap Wanto dengan ekspresi setengah menantang. Kalau Anda benar-benar bisa memperbaiki laptop ini dalam 1 jam, ucapnya tanpa berpikir panjang, saya pun rela menjadi istri Anda. Kalimat itu meluncur begitu saja, diiringi tawa kecil Helena. Ia menganggapnya candaan, bahkan mungkin sindiran. Wanto sendiri terkejut sesaat. Lalu hanya tersenyum kecil dan menggeleng pelan. Saya akan fokus bekerja saja, Nona, jawabnya singkat. Helena kembali ke kursinya, masih tersenyum, yakin bahwa tantangan itu mustahil terwujud. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata yang baru saja ia ucapkan akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, Wanto kembali menunduk, matanya fokus pada laptop di hadapannya. Di dalam pikirannya, tidak ada tantangan aneh. Tidak ada janji berlebihan, hanya ada satu tujuan sederhana, memperbaiki apa yang rusak sebaik mungkin. Wanto mulai bekerja dengan penuh konsentrasi. Ia memasang lampu kecil di meja kerjanya, mengenakan sarung tangan tipis, lalu kembali meneliti bagian dalam laptop tersebut. Setiap komponen diperiksa satu persatu,
seolah ia sedang membaca sebuah teka-teki yang rumit namun akrab baginya. Helena memperhatikan dari kursinya. Awalnya ia hanya duduk sambil memainkan ponsel, namun semakin lama, rasa penasaran membuatnya kembali menatap ke arah Wanto. Tidak ada raut panik di wajah pria itu, tidak pula terlihat terburu-buru. Semua gerakannya tenang dan terukur. Sepertinya Anda sangat yakin, kata Helena akhirnya. Wanto tidak mengalihkan pandangan dari pekerjaannya. Saya hanya melakukan apa yang biasa saya lakukan, jawabnya. Kerusakan seperti ini seringkali terlihat lebih parah dari kenyataannya. Helena mengangkat alis. Seringkali, ulangnya, padahal teknisi lain mengatakan ini kerusakan fatal. Wanto tersenyum kecil. Kadang yang rusak bukan bagian utamanya, tapi jalur kecil yang terabaikan. Helena terdiam, ia tidak sepenuhnya memahami penjelasan itu. Namun nada suara Wanto membuatnya sedikit lebih tenang. Ia kembali duduk, kali ini dengan posisi yang lebih santai. Beberapa menit kemudian, Wanto memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu proses tertentu. Ia menegakkan badan dan menatap Helena. Sambil menunggu, boleh saya tahu, katanya pelan, kenapa laptop ini begitu penting bagi Anda? Helena terdiam cukup lama, ia menatap tas laptopnya, lalu menatap jendela toko. Karena hidup saya ada di dalamnya, jawabnya akhirnya. Wanto tidak bertanya lagi, memberinya ruang untuk melanjutkan. Di dalam laptop itu, lanjut Helena, ada data perusahaan saya, kontrak-kontrak penting, dan akun investasi digital, nilainya sangat besar. Jika hilang, bukan hanya uang yang lenyap, tapi kepercayaan banyak orang. Wanto mengangguk pelan. Jadi ini bukan soal membeli laptop baru. Bukan, jawab Helena cepat. Saya bisa membeli puluhan laptop baru, tapi data itu tidak bisa digantikan. Nada suaranya terdengar jujur, bahkan sedikit rapuh. Wanto kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya dengan ekspresi lebih serius. Waktu terus berjalan, jarum jam di dinding bergerak perlahan. Setiap menit terasa panjang bagi Helena. Sesekali ia melirik jam tangannya, lalu menatap Wanto. Apakah masih sesuai rencana 1 jam? Tanyanya ragu. Wanto melirik jam di dinding. Masih, jawabnya singkat, percayalah sedikit. Helena tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke toko itu, ia mulai berharap, bukan lagi berharap pada tempat besar dan nama terkenal, melainkan pada pria sederhana di hadapannya. Tanpa disadari Helena, kepercayaan kecil itu mulai tumbuh, dan bagi Wanto, tanggung jawabnya kini bukan hanya memperbaiki sebuah laptop, tetapi juga menjaga harapan seseorang yang perlahan ia kenal. Jarum jam di dinding sudah bergerak mendekati batas 1 jam. Suasana di dalam toko terasa berbeda, tidak lagi hanya dipenuhi keraguan, namun juga harapan yang tumbuh perlahan. Wanto masih fokus di meja kerjanya, sementara Helena kini tidak bisa lagi diam duduk. Ia berdiri, berjalan pelan mendekati meja, lalu berhenti beberapa langkah dari Wanto. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Ucapnya hati-hati. Silakan, jawab Wanto tanpa mengalihkan pandangan. Kenapa Anda memilih membuka usaha kecil seperti ini? Tanya Helena. Anda jelas punya kemampuan, Anda bisa saja bekerja di tempat besar. Wanto tersenyum kecil. Tangannya tetap bekerja, karena tempat besar tidak selalu memberi ruang untuk orang seperti saya. Katanya jujur, di sini, saya bisa bekerja dengan cara saya sendiri. Helena mengangguk pelan. Berarti tidak mudah menjadi Anda di sini. Tidak, jawab Wanto singkat, tapi saya terbiasa. Helena terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria di hadapannya bukan hanya sebagai tukang servis, tapi sebagai seseorang yang berjuang sendirian di negeri asing. Kenapa Anda tidak menyerah dan pulang saja? Tanya Helena lagi. Wanto berhenti sejenak, lalu menatap Helena. Karena saya ingin membuktikan sesuatu, katanya, bahwa saya bisa berdiri dimanapun saya berada. Jawaban itu membuat Helena terdiam cukup lama. Ia lalu menarik napas dalam. Laptop ini, katanya lirih, adalah alasan saya juga tidak bisa menyerah. Wanto kembali melanjutkan pekerjaannya. Karena bisnis Anda, karena banyak orang bergantung pada saya, jawab Helena. Karyawan, mitra, bahkan keluarga saya. Beberapa detik hening berlalu. Kalau Anda gagal, Helena berkata pelan, saya tidak tahu harus bagaimana. Wanto mengangguk kecil. Saya mengerti. Ia menatap jam. Masih ada 10 menit. Wajah Helena menegang, tangannya saling menggenggam erat. Ia berdiri tepat di belakang Wanto, matanya terpaku pada laptop yang masih terbuka. Apapun hasilnya,
kata Helena pelan. Saya berterima kasih karena Anda mau mencoba. Wanto tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, lalu melakukan langkah terakhir dengan sangat hati-hati. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya ada detak jam dan napas dua orang yang sama-sama menunggu takdirnya ditentukan. Detik demi detik berlalu terasa semakin berat. Jarum jam akhirnya tepat menunjukkan 1 jam sejak Wanto mulai bekerja. Helena menahan napasnya, matanya tidak lepas dari laptop yang masih terbuka di atas meja. Wanto mengelap tangannya dengan kain kecil, lalu duduk lebih tegak. Ekspresinya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan. Ia memasang kembali penutup laptop, mengencangkan skrup terakhir, lalu menutupnya perlahan. Helena menelan ludah. Sudah, tanyanya pelan, hampir seperti berbisik. Wanto mengangguk. Kita lihat bersama, jawabnya singkat. Ia memutar laptop menghadap ke arah Helena, jarinya lalu menekan tombol DA. Beberapa detik pertama terasa seperti keabadian, layar masih gelap. Helena memejamkan mata sejenak, seolah menyiapkan diri untuk kekecewaan yang sudah berkali-kali ia rasakan. Namun tiba-tiba, layar itu menyala, logo muncul dengan jelas, lampu indikator menyala normal, tidak ada suara aneh, tidak ada kedipan mencurigakan, laptop itu hidup kembali. Helena terbelalak. Itu menyala, ucapnya tidak percaya. Wanto tersenyum tipis. Iya, kita tunggu sampai masuk ke sistem. Beberapa saat kemudian, tampilan utama muncul sempurna. Wanto menyerahkan laptop itu kepada Helena. Silakan dicek, katanya. Tangan Helena bergetar saat menerima laptop tersebut. Ia membuka beberapa folder, mengecek dokumen-dokumen penting, lalu masuk ke akun investasinya. Matanya berkaca-kaca. Semuanya ada, katanya lirih. Tidak ada yang hilang. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi yang tiba-tiba membuncah. Ini luar biasa. Wanto mengangguk pelan. Masalahnya ada di jalur kecil yang selama ini terabaikan. Setelah dibersihkan dan disambung ulang, sistemnya kembali normal. Helena berdiri terpaku beberapa saat, lalu menatap Wanto dengan wajah memerah. Barulah kini ia teringat ucapan tantangannya sendiri. Ia menunduk malu. Suaranya terhenti, saya tadi mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Wanto tersenyum ringan. Tidak apa-apa, katanya, saya menganggapnya hanya candaan. Namun bagi Helena, ucapan itu bukan lagi candaan. Janji yang terucap tanpa pikir panjang kini menjadi nyata, dan perasaannya bercampur antara kagum, malu, dan kebingungan. Laptop itu telah kembali hidup, dan bersamaan dengan itu, sebuah bab baru dalam hidup mereka pun tanpa disadari telah dimulai. Helena berdiri di depan Wanto, masih memegangi laptopnya dengan kedua tangan. Wajahnya memerah, matanya menatap lantai seolah malu karena ucapan yang tak ia sangka akan menjadi serius. Saya tadi mengatakan sesuatu, ujarnya pelan, hampir berbisik, dan sekarang, saya rasa saya harus menepatinya. Wanto menatap Helena dengan tenang, ia tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. Nona, jangan berpikir begitu, katanya lembut, saya tidak pernah menganggap itu serius. Helena menatap Wanto, terkejut. Tapi saya mengatakan kalau saya akan menjadi istrimu jika laptop ini berhasil diperbaiki. Wanto mengangkat bahu santai. Dan laptop itu berhasil diperbaiki. Tapi saya tidak ingin kau mengambil ucapanmu itu terlalu serius. Saya hanya menganggapnya candaan ringan. Helena menunduk, merasa semakin malu, ia menggigit bibirnya dan menahan tawa canggung, campur rasa bersalah. Saya sungguh tidak tahu harus bagaimana, ujarnya, suaranya gemetar. Saya sudah terlalu terbawa suasana. Wanto tersenyum, lalu melangkah maju sedikit. Tidak apa-apa, Nona, kau tidak perlu menjadi istriku. Saya hanya ingin kau tenang dan senang karena laptopmu aman. Helena menatap Wanto dalam diam beberapa saat, kemudian menunduk dalam rasa malu yang mendalam. Perlahan, ia menutup laptop dan menggendong tasnya. Maaf, saya benar-benar konyol, gumamnya. Terima kasih sudah memperbaikinya. Aku akan pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Helena berbalik dan melangkah keluar dari toko. Pintu kaca menutup di belakangnya, meninggalkan Wanto yang masih tersenyum tipis, menatap ke arah pintu seakan memikirkan sesuatu yang sederhana namun hangat. Hari itu berakhir dengan rasa lega, tapi juga meninggalkan sesuatu yang aneh di hati kedua orang itu. Helena malu,
Tapi rasa kagum dan kekagetan pada Wanto tidak bisa ia hapus begitu saja. Wanto, di sisi lain, tetap tenang, tahu bahwa kisah itu belum benar-benar selesai meski ia membiarkan Helena pergi dengan damai. Hatinya terasa ringan sekaligus penasaran dengan wanita yang berani menantangnya dengan ucapan spontan itu. Keesokan harinya, Wanto membuka tokonya seperti biasa. Udara pagi Jerman masih dingin, salju tipis menempel di jendela toko. Ia menyiapkan meja, mengecek beberapa alat, dan menyusun kabel-kabel dengan teliti. Namun ada perasaan aneh yang membuatnya sesekali menoleh ke pintu, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Tidak lama kemudian, pintu kaca terbuka lagi. Wanto menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan sosok yang ia kenal, Helena. Bedanya, kali ini wajahnya tidak memerah, tidak canggung. Ia tersenyum kecil, langkahnya lebih tenang. "Selamat pagi," ucap Helena dengan suara ringan. "Selamat pagi, Nona," jawab Wanto, sedikit terkejut tapi tetap tenang. "Ada yang bisa saya bantu?" Helena tersenyum, menaruh tas laptopnya di meja. Namun kali ini bukan untuk diperiksa atau diperbaiki. "Bukan itu," katanya. "Saya datang bukan untuk laptop, saya ingin menjadi temanmu." Wanto mengerutkan alis sedikit, tersenyum sambil mengangguk. "Teman, ya, iya," jawab Helena, "aku ingin mengenalmu lebih baik. Kita bisa ngobrol, minum kopi, berbagi cerita, tanpa tekanan, tanpa janji aneh." Wanto tersenyum lebih lebar, ia merasa hangat, sekaligus lega. "Baiklah, teman," katanya, "aku senang kau datang." Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu. Helena kadang mampir ke toko kecil Wanto, bukan untuk laptop, tapi sekadar berbicara, bercanda, atau berbagi cerita tentang kehidupan dan pekerjaan mereka. Wanto pun perlahan mengenalkan Helena pada rutinitasnya, kesulitan sebagai perantau, dan hal-hal sederhana yang membuat hidupnya berarti. Hari demi hari, rasa nyaman mulai tumbuh. Percakapan ringan berubah menjadi tawa bersama, dan tawa itu perlahan membuka hati mereka masing-masing. Mereka mulai menyadari bahwa di balik perbedaan budaya dan bahasa, ada kesamaan yang lebih kuat, saling menghargai, saling memahami, dan saling membuat hidup satu sama lain lebih berwarna. Tidak ada janji terburu-buru, tidak ada tantangan konyol yang harus dipenuhi. Hanya kedekatan yang alami, kesabaran, dan perhatian yang tulus. Dan pada akhirnya, rasa itu berkembang menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari cinta. Di toko kecil di sudut kota Jerman itu, sebuah kisah yang dimulai dari laptop rusak dan sebuah tantangan spontan, kini menjadi kisah tentang dua hati yang menemukan satu sama lain. Dari canggung dan malu, mereka tumbuh menjadi teman, lalu menjadi pasangan yang saling melengkapi. Sebuah kisah sederhana, namun penuh makna, yang dimulai dari satu langkah kecil kepercayaan pada satu sama lain.